Kisah Petani Mangga Kaya Raya episode ke-15. Karena kuatnya desakan dari para tetangga, keluarga, dan para subscriber, serta kasihan melihat hubungan Suji dan Tiara yang masih menggantung, jadi ayo kita lanjutkan lagi ceritanya. Sepulang dari Peduli Hospital, Tiara dan mamanya terlihat bahagia. Bahkan Pak Indra merasa heran melihat wajah istrinya yang selalu tersenyum terus. Pokoknya dikit-dikit tersenyum. Akhirnya Pak Indra pun bertanya ke Tiara, "Kalian tadi kok bisa pulang bersama? Emangnya dari mana kalian tadi? Terus mamahmu kok jadi senyum-senyum begitu? Jadi takut papa dibuatnya," ucap Pak Indra ke Tiara. "Oh, tadi kita balik bareng dari Peduli Hospital, Pak," jawab Tiara. "Loh, tapi kenapa mamahmu bisa sampai ke sana?" tanya kembali Pak Indra ke Tiara. "Nah itu dia, Pak." Tiara juga bingung. Mama kok tiba-tiba udah sampai di depan Peduli Hospital, ucap Tiara. Tiba-tiba mamanya muncul dari belakang mereka. "Kenapa, Papa dan Tiara sedang ngomongin Mamah ya?" celetuk sang mama sambil membawakan kopi kesukaan suaminya. "Papa tahu enggak, Mama besok mau ngajak Tiara untuk ke rumah Suji," ucap Tiara ke papanya. Sang papa pun langsung terkejut. "Jadi kalian sudah tahu siapa sebenarnya Suji? Pantes dari tadi mamahmu senyum-senyum terus," ucap Pak Indra. "Iya, Pak. Kasihan si Suji, pasti dia kesepian saat ini," celetuk si mama tiba-tiba. "Kasian apa kasian? Waktu awal aja mamah judes ke dia, sekarang malah jadi kasian," ledek Tiara ke mamanya. Sang mama pun langsung mencubit lengan anaknya, dan mereka pun akhirnya tertawa bersama. Sementara itu para warga yang menyambut Suji di rumahnya langsung berebut untuk membantu Suji turun dari mobil yang dinaikinya. Namun Suji menolaknya secara halus karena tak ingin merepotkan warga. Suji lantas meminta perawat yang mendampinginya untuk menyiapkan sebuah kursi roda, serta mendorongnya untuk masuk ke dalam rumahnya. Sebelum masuk ke dalam rumah, Suji kembali membalikan badannya ke arah warga untuk melambaikan tangan dan menyampaikan rasa terima kasih. Pada malam hari terdengar bunyi panggilan telepon di handphone Suji. Saat Suji menatap layar handphonenya terlihat sebuah nama yang tak asing baginya. Ya, nama tersebut dimiliki oleh orang yang baru saja melambaikan tangannya saat di Peduli Hospital tadi siang, yakni Tiara. Suji pun lantas mengangkat telepon tersebut. "Halo," ucap Suji menyapa seseorang yang menelponnya itu. "Halo juga," jawab Tiara di ujung telepon sana. "Bentar ya, aku matiin dulu teleponnya," ucap Tiara. Suji pun heran dengan apa yang baru saja dilakukan Tiara. Tiba-tiba Tiara kembali menghubunginya, namun kali ini melalui video call. Melihat itu Suji pun langsung tersenyum. "Hai Suji, kamu lagi ngapain?" tanya Tiara penasaran ke Suji. "Cie nanya lagi ngapain? Bilang aja kamu kangen sama si Suji." Baru ditinggal Suji beberapa jam udah nanya lagi ngapain. Suji yang mendengar pertanyaan Tiara pun langsung menjawabnya. "Biasa, lagi baca-baca buku aja," jawab Suji singkat. "Oh iya, besok aku dan mamahku boleh main ke situ?" tanya kembali Tiara. "Oh boleh, tapi apa emang besok kamu enggak ada jadwal kuliah?" tanya Suji ke Tiara. "Ada sih, cuma si mamah tuh ngebet pengen ngejenguk kamu katanya."
Nanti aku bolos kuliah dulu sehari deh, ucap Tiara. Ah, Tiara bisa aja cari alasan. Padahal selain kebetulan mamanya ngajak, dia sendiri yang sebenarnya pengen banget ketemu terus sama Suji. Bagaimana kalau hari Minggu aja main kesininya? Ucap Suji ke Tiara. Nanti aku kasih surprise deh. Mendengar itu Tiara yang awalnya agak kecewa kemudian setuju dengan usulan Suji. Kalau nanti akan main ke rumah Suji hari Minggu nanti bersama mamanya. Atau 3 hari dari sekarang. Kamu udah makan kan? Tanya Tiara ke Suji. Udah, jawab Suji. Kamu kok jawabnya singkat-singkat banget sih? Protes Tiara ke Suji. Mendengar protes itu Suji hanya tersenyum sambil geleng-geleng. Emang kamu nanti mau kasih surprise apa untuk aku? Tanya Tiara lagi. Lah gimana sih Tiara ini? Namanya juga surprise. Masa dikasih tahu sekarang? Emang ya kalau orang lagi kasmaran itu kadang-kadang aneh. Suji yang mendengar pertanyaan Tiara yang penasaran itu hanya menjawabnya dengan senyuman. Kamu kok cuma senyum-senyum aja sih? Coba kalau kamu di sini pasti udah kucubit, ucap Tiara dengan ekspresi yang judes. Suji langsung ketawa mendengar ucapan Tiara barusan. Ya udah deh kalau gitu. Aku tutup dulu teleponnya. Lagian juga aku ajak ngobrol kamu malah kamu senyum-senyum aja. Ya udah jangan lupa makan teratur dan istirahat, biar cepet sembuh. Dah, assalamualaikum. Ucap Tiara sambil menutup teleponnya. Waalaikumsalam. Jawab Suji sambil menaruh kembali handphonenya ke meja, kemudian kembali melanjutkan membaca bukunya. Sementara itu usai menelpon Suji, Tiara pun langsung memberitahu mamanya jika Suji memintanya untuk memundurkan rencana main ke rumahnya, yakni tepatnya hari Minggu. Mendengar perkataan barusan dari Tiara, sang mama pun langsung tersenyum sambil menganggukkan kepalanya pertanda setuju. Keduanya akhirnya berpelukan sambil tersenyum bahagia. Suji yang baru selesai membaca buku kemudian kembali mengambil handphonenya yang sebelumnya dia letakkan di atas meja. Lantas mencari nomor telepon Pak Ismail. Halo Pak Ismail, maaf kalau malam ini saya mengganggu istirahatnya Pak Ismail. Ucap Suji. Enggak apa-apa Pak, gimana ada yang bisa saya bantu? Jawab Pak Ismail sambil bertanya balik ke Suji. Begini Pak Ismail, hari Minggu nanti kebetulan ada keluarganya Tiara akan main ke sini. Aku ingin memberikan surprise ke Tiara dan keluarganya. Kalau nanti Pak Ismail ikut mendampingi saya di pertemuan hari Minggu itu gimana ya? Rencananya saya ingin melamar Tiara. Ucap Suji ke Pak Ismail. Pak Ismail yang mendengar ucapan Suji pun terkejut, namun juga bahagia. Baik Pak, saya nanti akan ikut hadir di acara itu, ucap Pak Ismail. Oh iya, apakah nanti akan ada penyerahan cincin juga untuk Tiara? Tanya Pak Ismail penasaran ke Suji. Iya nanti kalau keluarganya berkenan, aku nanti pengen ngasih cincin ke Tiara, jawab Suji. Baik Pak, nanti saya minta perwakilan dari toko perhiasan yang paling bagus di kota kita, untuk datang ke rumah Pak Suji besok pagi, agar bisa memilih langsung, ucap Pak Ismail. Oh tidak usah Pak, biar nanti saya aja yang datang ke tokonya. Terima kasih banyak Pak Ismail. Sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu Bapak malam-malam. Ucap Suji. Oh tidak apa-apa Pak, jawab Pak Ismail. Assalamualaikum.
Pamit Suji ke Pak Ismail. Waalaikumsalam, jawab Pak Ismail sambil menutup teleponnya. Pak Ismail yang baru saja mendengar permintaan dari bosnya tersebut langsung tersenyum. Istri Pak Ismail yang melihat Pak Ismail senyum-senyum sendiri pun langsung heran. "Kenapa Pak, kok Bapak senyum-senyum gitu?" tanya istri Pak Ismail ke suaminya. "Oh itu mah si bos hari Minggu nanti ngajakin untuk ikut di pertemuan dengan keluarga temanya. Tapi si bos malah mau kasih surprise untuk temanya itu. Dia mau ngelamar di depan keluarganya," ucap Pak Ismail. "Aku kira-kira boleh ikut enggak Pak?" tanya istrinya Pak Ismail tiba-tiba karena penasaran ingin tahu acara lamarannya itu. Pak Ismail yang mendengar pertanyaan itu pun heran dan langsung menatap wajah istrinya tersebut. Setelah terdiam beberapa saat Pak Ismail pun langsung tertawa. "Ibu jadi kepo ya? Udah ayo kita tidur. Aku udah ngantuk nih," ucap Pak Ismail. Bagaimana rencana kejutan Suji yang akan melamar Tiara di depan kedua orang tuanya? Apakah akan berjalan mulus? Dan apakah istri Pak Ismail juga akan lolos untuk ikut di pertemuan tersebut? Simak cerita selanjutnya di Kisah Petani Mangga Kaya Raya yang Rendah Hati episode ke-16.